sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, oh, Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Amin. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, Saya percaya setiap daripada kita pernah mengalami kebaikan Tuhan. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Dia sungguh baik, teramat baik. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Karena yang kita punya dari Dia, untuk Dia, untuk selama-lamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Thank you Lord. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Puji, sembah, syukur, rasa hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Syadarabarabara syandarabaraba sandere. Hiralalaba shandarabalaba shandara. To God be the glory for the thing He's done. Ucapkan syukur bagi Tuhan. Ucapkan syukur bagi Tuhan saudara-saudara. For the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu. Bagaimana kami bisa hidup Tuhan di dunia ini tanpa Engkau Tuhan. Karena Engkau gembala kami, Kau pelihara setiap daripada kami.
seperti biji matamu Tuhan. Kau jadikan kami Tuhan setiap hari Tuhan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. The Lord is my shepherd, I shall not fear. Guide me in the right path for the honor of His name. Even though I walk through the darkest valley, I will not be afraid. Yes Lord. Terima kasih Tuhan atas tuntunanmu Tuhan. The Lord is my shepherd, I shall not fear. Guide me in the right hand for the honor of His name. Even though I walk through the darkest valley, I will not be afraid. In You I find my peace. In You I find my joy. In You I am fulfilled. In You, Lord, in You, Jesus, I find my peace. In You I find my joy. In You I am fulfilled. In You, Lord, in You. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah kelam, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Kasih-Mu melebihi segalanya, segalanya. Karena damai yang Engkau berikan Tuhan tidak sama seperti dengan yang dunia berikan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Kami bersyukur karena Engkau Gembala kami, Tuhan kami Jesus. Hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu Yesus. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu
Yesusku. Benar Tuhan, hanya di dalam-Mu sukacita kami Tuhan. Hanya di dalam-Mu kekuatan kami Tuhan. Hanya di dalam-Mu pengharapan kami. Hanya di dalam Yesus hidup kami ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan di Jeremiah 29 verse 11 Tuhan, Kau katakan Tuhan bahwa kami ada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Rancangan yang membawa kebaikan, bukan kecelakaan. Memberikan kepada kami masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kami ada di dalam hati-Mu Tuhan. Kami ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Kami ada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Dan Kau menuntun kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat yang memberikan kemenangan. Maka itu jiwa kami bersuka dan bersorak-sorai karena-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau setia. Engkau setia menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Kau menuntunku dan menopangku, dan menopangku dengan firman-Mu dan kuasa-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Kau menuntunku, Kau menuntunku dan menopangku, Kau menopangku dengan firman-Mu, dengan firman-Mu dan kuasa-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah
sejak pertama kami mengenal-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Maka jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Tuhan, biar pagi ini setiap jiwa memuji Tuhan. Setiap batin memuji Tuhan. Setiap jiwa mengingat segala kebaikan Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan kami. Tuhan yang menebus kami dari lubang kubur. Tuhan yang memberikan kasih setia dan rahmat dalam hidup kami. Karena itu biar jiwa kami terus berseru kepada Tuhan. Biar jiwa kami terus memuji Tuhan. Satu-satunya Allah, kemenangan kami dan pertolongan kami datangnya hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup Tuhan, yang ada di dalam setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Di tangan-Mu Saya minta music ministry untuk terus menyembah Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita akan terus menyembah Tuhan. Kita terus akan memberikan hati kita di dalam penyembahan kita. Dan salah satu daripada hati kita yang menyembah ialah kita memberi kepada Tuhan. Karena itu kita akan teruskan penyembahan kita. Kita tidak berhenti, tapi kita akan teruskan menyembah Tuhan dengan pemberian kita, saudara. Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Tuhan Yesus sedang menjamah kita semua saat ini. Mari saudara, saya mau mengajak setiap dari saudara di tempat ini dan juga yang mengikuti online untuk berdoa bersama-sama dengan saya sebelum kita memberi. Saudara ikuti doa saya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih Engkau menyediakan selalu bagi aku. Hari ini Tuhan, aku membawa perpuluhanku dengan sukacita. Aku membawa persembahanku dengan sukacita. Karena Engkau baik dan setia bagi aku. Tuhan, pimpin aku untuk juga selalu setia kepada Engkau. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Mari saudara kita memberi. Saudara bisa melalui secara elektronik dan juga bisa membawa amplop saudara di depan. Kita terus music ministry bisa terus menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Thank you, Lord. Haleluya. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan di tempat ini? Saya percaya saudara yang berada di rumah dan dimanapun berada yang mengikuti online juga merasakan hadirat Tuhan. Saya menyambut semua Anda yang berada di ruangan ini dan juga Anda yang melihat melalui online. Tuhan Yesus sangat baik kepada kita semua. Amin, saudara. Saya mau menyambut beberapa orang yang datang ke tempat ini untuk pertama kali. Yang pertama ialah Edi dan Susan. Boleh melambaikan tangan? Halo, selamat datang. Kami senang Anda berada di sini. Haleluya. Yang kemudian adalah Chen Chen. Halo saudari Chen, halo. Selamat datang, selamat datang. Saya percaya bagi Anda yang pertama kali datang di tempat ini pasti akan mengalami berkat Tuhan. Amin. Dan juga semua yang datang di tempat ini dan semua yang mengikuti kebaktian online pasti akan mengalami berkat Tuhan. Bagaimana kalau kita berdiri, kita memberikan salam kepada satu dengan yang lain, katakan, kamu pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Kamu pasti diberkati Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Thank you Jesus. Oke saudara, sekarang kita akan melihat pengumuman di layar. Silakan. Hello City Blessing family, we are glad you are all here today. If it's your very first time, we want to give you a special welcome, and of course, hello to all the members of City Blessing Church from Colton to Walnut and San Diego. My name is Garrett and I will be bringing you today Sunday announcement. Now first, I want to highlight and emphasize the last 2 days we are honored to have Pastor Ken Williams and Jessica Owens in our midst ministering at our church for Live Talk, Faith and Gender Identity. And Friday night was a blast. We had our student session and young adults and youth gathered at our Walnut campus and also tuned in online from as far as Florida City Blessing churches. And yesterday we had a back-to-back session for general audience and parent session, and it was a blast. Let's continue to be equipped and grow in our faith and works for the kingdom of God. And also here next, we have a special building update from Pastor Him. Good morning, City Blessing Church. We have in our midst our brother here, Rich Wisely, who is our on-site superintendent. And Rich works closely with Brad Oster, who is our project manager. And Rich will give us an update of what's coming up in regards to our building. And right now, I'm just going to give you a recap of what's going on. We have our modular buildings, our classrooms out of the way. The children ministry is meeting in the back in the tents, and when it gets too hot, they may have to meet in the sanctuary. And also, obviously, our nursery is meeting where the orange Hello City Blessing family, we are glad you are all here today. If it's your very first time, we want to give you a special welcome, and of course, hello to all the members of City Blessing. With Brad Oster, who is our project manager. And Rich will give us an update of what's coming up in regards to our building. And right now, I'm just going to give you a recap of what's going on. We have our modular buildings, our classrooms out of the way. The children ministry is meeting in the back in the tents, and when it gets too hot, they may have to meet in the sanctuary. And also, obviously, our nursery is meeting where the orange sofa is at. So, Rich, it's all yours. Give us an update. Thanks, What's coming Pastor. up? Yeah. Good morning, church. It's so good to be with you.
I've had the pleasure of meeting many of you, but some of you I haven't shaken your hand yet. So in the future weeks, as you see me, make sure you come up and say hi. As you know, Pastor Himmett's been really busy this past week. All of our permits now are in the city of Walnut, being reviewed. We've been on our third round of review for the architectural or the building itself. But we actually have 3 projects that are going to go one right after another here to prepare for the new training center to come out of the ground. In just a few weeks, we should receive permission to begin our shoring project. And the shoring project that I'm referring to actually is going to be work done on this building. Before we make room for the new building on the pad below, we're going to have to reinforce the foundation of God's house right here because we're going to get so very, very close. So there's going to be a lot of heavy equipment. There's going to be some fencing up here. It'll reroute you around. So when you come onto campus on Sunday mornings, pay attention, watch the signs. There'll be plenty of stuff to help keep you safe, but we just want you to be aware that the first work's actually going to be on this platform, this site right here. By the 2nd or 3rd week in August, you'll start to see some heavy equipment down below because we'll be ready for site excavation then. That'll be the 2nd permit, and we're waiting for the city to give that to us in the next couple weeks. Only the Lord knows the city's timing, so that stays on the prayers request every week. But once the excavation and site work is done, which should take about 2 to 3 weeks itself, so bringing us to about the first part of September, then we'll be ready to be pouring the foundation and integrated north retaining wall. And that north wall is going to come within about 10-12 feet of this building, and it'll hold this building up and then provide the first floor and then the foundation to build the 2nd floor of the new building on. So it's going to be really busy and really exciting, really quick, and I'm excited to be here and excited to be with you. Amen. I'm excited at what's coming up. And it's not just because it's August or September, but we want to thank you for the commitment that you have done through your prayers, through your consistent giving. And in the coming weeks and months to come, please, please share this in your carousel, share this with your friends, bring it up at home as you pray together with your children, because we're building for the future, and your success is our success. So we want to thank you for your commitment, and God bless you. Next, we want to build and take it to another gear by inviting all of you to Family Weekend kicking up at the end of the month on July 28th to July 30th. This is a full weekend event that includes all age groups, Friday from 7:30 to 10 for youth and single young adults, and then Saturday 10 a.m. to 12 p.m. for parents and married couples, and then 1 p.m. to 3 p.m. that same Saturday for combined session for everyone. It's an event that includes every age group and focuses on family. This event is led by Pastor Jim and Jessica Martin from Altoona, Pennsylvania, so right now, save the date. And last but not least, all the women from all campus of Colton, San Diego, and Walnut, get excited for our first ever women conference coming up on August 26th. Save the date now, make your trip arrangement. You do not want to miss this. Bring your sister, your mom, your grandmother, your aunt, and your daughters if they are at least 13 years old. You were made for a purpose, on purpose, with a purpose for such a time as this. That's their lingo, their motto. Register today at cityblessing.org/daughtersconference. Don't delay. Well, that is all for this week's announcement. God bless you all and have an awesome Sunday. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hallelujah, you can do better than that. Yeah. Oh God, you are so good. Amin, amin. Saudara, saya mengucap syukur di mana apa yang kita alami saat ini. Tadi Anda mendengar ada banyak pengumuman yang disampaikan. Salah satunya mengenai building yang akan kita bangun. Kita biasanya sebutnya itu ministry center, tapi waktu saya berdoa, saya melihat bahwa building ini bukan hanya untuk generasi kita, tapi untuk generasi yang akan datang. Buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita, buat generasi yang berikut. Amin, saudara. Secara common sense, katakan common sense. Secara common sense kayaknya nggak masuk akal ya, saudara.
secara common sense, secara akal sehat nggak masuk akal. Kenapa, saudara? Karena di Amerika ini ada banyak gereja yang tutup, saudara. Ada tantangan demi tantangan, dan apa yang kita lihat, saudara, kita ini sekarang justru membangun. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini, waktu saya berdoa, ini bukan hanya sekedar ministry center, tapi apa, saudara? Training center. Amin. Training center. Katakan training center. Saya ada satu pengumuman tambahan yang saya ingin sampaikan kepada Anda, yaitu mengenai Salt and Light. Saudara, hari ini adalah minggu yang kedua bulan Juli. Jadi ada pengumuman mengenai Salt and Light Ministry. Ini saya kaget, saudara, waktu saya membaca yang pertama ini. Ialah ini keadaan di state. Biasanya setiap minggu kedua setiap bulan kita umumkan. Ada banyak yang perlu diumumkan, tapi kita hanya fokus 2 saja, saudara. Yang pertama itu state, yang kedua yang federal atau national level, ya saudara. Jadi yang pertama itu di state, saya melihat bahwa ini ada Proposition 8 yang akan dimajukan lagi. Saya waktu baca ini, wah ini sudah lama sebetulnya. Sudah digumuli sejak tahun berapa ini ya, tahun 2008, tahun 2015, dan sekarang ini mereka mau majukan lagi dan mereka mau mendefinisikan, atau bahasa Inggrisnya redefining marriage include same-sex couples. Saudara, jadi apa yang kita pelajari kemarin di dalam seminar kita kemarin, banyak saudara yang hadir. Saudara, saya percaya Anda semua perlu diperlengkapi. Jadi waktu kita belajar mengenai LGBTQ, saudara, Anda perlu tahu apa yang kita perlu tahu sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, supaya Anda enggak hanyut. Amin, saudara. Supaya Anda enggak terbawa, tapi saudara bisa diperlengkapi dan bisa dipakai Tuhan. Jadi ini isu yang pertama, saudara, serius sekali, saudara. Dan ada action plan-nya yang Anda perlu lakukan dan kita bisa lakukan. Anda kunjungi book table di depan, Salt and Light Table, bukan book table tapi Salt and Light Table. Amin, saudara. Katakan kanan kiri, Salt and Light Table. Yang kedua itu mengenai kalau saudara tahu itu WEF, itu singkatan dari World Economic Forum. Itu mereka sedang mengupayakan, mereka memakai AI, Artificial Intelligence, untuk rewrite the Bible. Maksudnya apa, saudara? Bible ini mau ditulis pakai AI supaya apa? Bisa supaya semua orang, semua agama bisa merangkul. Jadi ayat-ayat firman Tuhan ini akan dirubah, isinya akan dirubah, saudara. Ini adalah satu hal yang serius. Mau tahu lagi, saudara? Kunjungi Salt and Light Table. Saudara perlu cari tahu, amin. Perlu cari tahu, dan supaya Anda perlu dibangun, diperlengkapi. Amin, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saya ajak Anda untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Oh God. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa supaya umat-Mu engage. Supaya bisa menerima firman-Mu ya Tuhan. Tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan apapun, kami izinkan di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini aku ambil otoritas di dalam nama Yesus, supaya kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Kami bisa menerima, kami bisa mengunyahnya, kami bisa mengaplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, saat ini aku akan fokus mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bekerja dalam diriku. Dalam nama Yesus, semua yang percaya dan setuju mengatakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan melanjutkan di mana fokus bulan Juli adalah firman Tuhan. Katakan firman Tuhan.
fokus bulan Juli ini adalah firman Tuhan. Jadi ini adalah fokusnya saudara, firman Tuhan ya. Dan yang akan saya sampaikan hari ini itu membangun dari apa yang minggu lalu sudah saya sampaikan. Minggu lalu ada banyak saudara yang nggak hadir karena liburan panjang ya. Siapa yang you have a very good 4th of July holiday bersama dengan teman, dengan keluarga, puji Tuhan, yes. Oh, that's good, that's good. Dan hari ini saya akan lanjut, katakan saya akan lanjut. Saya yang lanjut, bukan Anda. Nah, jadi Anda saya ajak untuk bisa, kalau Anda miss minggu yang lalu, Anda bisa kunjungi kita punya website dan Anda dengarkan lagi. Karena saya nggak akan mengulang apa yang saya sampaikan minggu lalu, tapi saya akan membangun di atasnya. Dan saudara yang minggu lalu sudah hadir, saya juga ajak Anda untuk mengunyah lagi. Karena saya akan masuk lebih dalam dan membangun supaya apa saudara? Saya itu rindu ya sebagai pastor, sebagai gembala. Saya mau Anda itu bukan cuma tahu firman, tapi mengalami firman. Saya mau nanya ya sama saudara ya, boleh tanya berapa di sini yang mau mengalami kuasa Tuhan? Oke, berapa banyak yang mau mengalami mujizat Tuhan? Berapa banyak yang mau mengalami kebaikan Tuhan? Berapa banyak yang mau mengalami karunia Tuhan? Saudara, ini semua rencana yang baik semuanya ini. Jadi bukan cuma tahu, kalau tahu aja nggak cukup saudara. Tahu aja nggak cukup. Saudara bisa melihat orang-orang yang berhasil, orang-orang yang di tengah-tengah kekacauan bisa ada damai. Anda mau nggak pada saat ada tantangan Anda bisa ada damai? Anda mau nggak di saat-saat ada economic challenges Anda bisa diberkati? Mau nggak? Apa cuma mau dengar orang si A, si B aja atau mau mengalami? Saya mau mengalami dan saya sebagai pastor, saya mau Anda mengalami dan itu tujuannya. Makanya minggu ini saya akan membangun di atas apa yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu dan topik saya itu sederhana. Katakan sederhana. Sederhana yaitu apa saudara? Firman yang hidup. Firman yang hidup. Minggu lalu saya sudah katakan bahwa kalau Anda membaca buku Alkitab ini adalah buku ya Alkitab. Kalau Anda tidak diilhamkan oleh Roh Kudus, Anda baca nggak ngerti, saudara. Karena apa? Karena ini adalah buku yang ditulis oleh orang-orang yang menulis buku ini. Ada 66 buku di dalam Alkitab yang menulis, ya betul manusia, tapi manusia yang mendapat ilham dari Roh Kudus. Jadi kalau Anda nggak mengundang Roh Kudus untuk bisa menyingkapkan firman ini, Anda nggak ngerti, saya nggak ngerti. Jadi minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa saya ada banyak Alkitab, bukan hanya terjemahan atau Alkitab terjemahan lain atau dari Indonesia ke Indonesia Inggris, lalu Alkitab bahasa Inggris, bukan hanya itu saudara. Saya ada banyak yang saya pelajari saudara. Saya ada Hebrew lexicon, Greek lexicon, saya ada study Bible, saya ada konkordansi, saya ada Bible software, saya pelajari. Namun selain saya pelajari semuanya itu, saya sudah sampaikan dan saya mau ingatkan lagi kepada Anda, nggak cukup kalau Anda tahu Alkitab sebagai akademis aja, sebagai doktrin aja. Doktrin itu artinya adalah belief atau belief system. Anda perlu diilhamkan oleh Roh Kudus sehingga firman ini menjadi apa saudara? Firman yang hidup. Maksudnya apa saudara? Ini adalah buku satu-satunya di dunia ini yang bisa bicara kepada Anda. Dan waktu Anda mengundang Roh Kudus, Anda bisa bertemu dengan penulisnya, yaitu Roh Kudus sendiri. Amin saudara. Luar biasa, Alkitab ini nggak sama dengan buku-buku sejarah, buku-buku yang Anda baca di tempat-tempat lain saudara, nggak sama. Dan minggu lalu saya sampaikan beberapa contoh. Ada orang yang kalau jadi Nikodemus, saya juga bisa bingung pada saat itu. Masih ingat? Siapa yang ingat? Kalau saya menjadi perempuan Samaria,
kira-kira saya juga bisa bingung waktu Tuhan Yesus berkata, aku akan berikan kamu air hidup. Ada beberapa contoh lagi, saudara, dan hari ini saya akan membangun dengan contoh yang lain. Saya melihat, saudara, bahwa apa yang disampaikan Tuhan Yesus di Alkitab itu bukan hanya perumpamaan, kadang-kadang itu contoh dan bahasa yang sebetulnya dia sampaikan dengan apa adanya dan sederhana, tapi manusia nggak bisa menanggap, nggak bisa mengerti. Menanggap itu artinya apa? Anda mendengar, katakan mendengar tapi nggak ngerti. Itu maksudnya, saudara. Anda melihat, tapi Anda nggak bisa melihat. Itu ada banyak, saudara. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di Alkitab, di dalam dunia bisnis ada orang bisa melihat opportunity, ada orang nggak bisa lihat opportunity. Halo? Ya, di dalam pengetahuan ada orang yang bisa mendapat ide, ada orang yang nggak bisa dapat ide. Kenapa, saudara? Nah, apalagi waktu Anda membaca Alkitab, itu ada kata-kata yang disampaikan dengan sederhana, tapi dalam rupa nubuatan. Misalnya begini, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia berkata bahwa nanti sebentar lagi aku akan disalibkan. Petrus, dia dalam bahasa aslinya itu ditulis, Petrus itu rebuke Jesus. Biasanya Jesus yang merebuke orang, ya. Ini Petrus yang merebuke Yesus, katakan sekali-kali hal itu nggak akan terjadi. Kenapa, saudara? Karena Petrus memikirkan yang menurut pikiran manusia, itu common sense. Nggak mungkin kamu disalib, nggak mungkin kamu yang bisa mengadakan mujizat, nggak mungkin engkau yang bisa membangkitkan orang mati, nggak mungkin kau akan disalib, nggak mungkin dan nggak boleh hal itu terjadi. Nggak masuk common sense, nggak masuk nalar yang wajar, nggak masuk akal yang sehat. Are you with me? Tapi Yesus berkata demikian. Dia akan disalib, dia akan mati, dan dia akan bangkit. Tahu nggak, saudara, Tuhan menyediakan yang terbaik buat Anda dan saya, orang-orang yang percaya. Berapa banyak yang percaya itu? Nah, saudara, lawan daripada yang terbaik itu bukan yang buruk, saudara. Lawan daripada yang terbaik itu biasanya yang baik. Anda sudah puas dengan yang baik, sehingga Anda terbentur untuk maju lagi mengalami yang terbaik. The enemy of the best is not the bad. The enemy of the best many times is the good that hinders you to go forward, to excel, to experience the best. Jelas, saudara. Jadi saya melihat di sini beberapa orang Kristen itu mereka itu over equipped tapi under practice. Terlalu banyak dilengkapi, tapi nggak mempraktekkan. Terlalu banyak teori, tapi nggak banyak mengalami. Saya berdoa Anda nggak seperti itu. Anda masih ingat bahwa waktu saya share mengenai saya, waktu saya terima Tuhan baru 1 bulan. Saya mendoakan orang sakit tumor otak, orang sakit itu sembuh, saudara. Ada lagi, belum sampai kira-kira 1 tahun, ada orang yang kerasukan setan. Saya nggak ada yang ngajarin, kecuali waktu saya baca di Alkitab. Saya baca di Alkitab, oh begini ya. Dan saya percaya, katakan percaya. Saya percaya, saya menerima, dan waktu saya melakukan, saya bisa mengerti. Mau apa enggak, saudara? Jadi Anda terima. Kadang-kadang kita mau mengerti dulu, baru kita percaya. Nggak bisa, saudara. Anda nggak bisa ngerti dulu, nggak bisa. Sama seperti Thomas. Thomas itu waktu murid-murid yang lain itu bilang begini, oh kami melihat Yesus bangkit. Oh kalau saya belum melihat lubang di tangannya dan mencucukkan jari saya di tangannya, saya nggak akan percaya. Wow. Banyak orang yang seperti Thomas, saudara. Hari ini coba kita mengizinkan Roh Kudus bekerja. Amin, saudara. Coba bayangkan, ini contoh-contoh dalam Alkitab. Ini sederhana aja, saudara. Saya mau ajak kita untuk menggunakan hikmat dari Tuhan. Bukan sekedar common sense. Amin. Katakan amin dong.
You're better, haleluya. Coba bayangkan saudara, Anda baca cerita dalam Alkitab mengenai seorang perempuan yang di-set up oleh orang-orang Farisi, sehingga orang perempuan ini ketangkapan sedang berbuat zina. Dan orang-orang Farisi ini membawa perempuan ini ke hadapan Yesus. Dan orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, ini menurut hukum Taurat, menurut firman, ya, dia ini harus dilempari batu sampai mati. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Minggu lalu sudah saya sampaikan. Are you with me? Orang Farisi berkata, menurut firman, dia harus dilempari batu sampai mati. Kira-kira Yesus berkata, aku ini firman yang hidup. Are you with me? Haleluya. Coba kita lihat ya saudara. Saya akan bacakan beberapa ayat yang nggak ada di slide. Ini adalah sebagai introduction yang sangat penting untuk membangun apa yang akan saya sampaikan mengenai firman Tuhan. Yohanes 6:63, Yesus berkata demikian. Setiap perkataan yang aku ucapkan adalah roh dan hidup. Minggu lalu saya katakan, Yesus berkata, kalau kamu nggak makan dagingku dan minum darahku, engkau nggak akan masuk kerajaan Allah. Mereka nggak ngerti dan banyak murid-murid yang meninggalkan. Murid-murid meninggalkan. Katakan murid-murid, jadi tadinya sudah murid, tadinya sudah ikut Yesus, tadinya udah ke gereja. Tapi waktu mendapat penyingkapan dari Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan, Anda nggak setuju, Anda mulai mundur, Anda mulai meninggalkan gereja, lebih lagi Anda meninggalkan Tuhan. Jadi yang terjadi di dalam Alkitab itu bukan sesuatu yang baru, saudara. Yesus berkata, segala perkataan, katakan perkataan, dengan kata lain firman, segala perkataan yang aku ucapkan itu adalah roh dan hidup. Wah, luar biasa sekali, saudara. Jadi saudara, berapa banyak saudara yang waktu melihat keadaan di Amerika ini, minggu lalu ini ya, selama 1 minggu, itu beberapa hari itu ada syuting di sini, syuting di sana, syuting di mana-mana. Maksudnya bukan di sini, bukan di LA, tapi Anda mendengar ada di Baltimore, ada di Philadelphia, ada di Texas, ada di mana-mana saudara. Bagaimana Anda bisa mempunyai pengharapan? Di saat-saat kita melihat ada banyak hal yang terjadi di dunia ini. Ini saya mau aplikasikan di dalam hidup Anda masing-masing. Ada tantangannya. Siapa di sini ada tantangan? Bukan cuma di luar, tapi Anda di dalam keluarga, dalam macam-macam pasti ada tantangannya dalam hidup. Jadi pada saat saya katakan firman Tuhan yang hidup itu biasanya kita punya common sense. Kita punya nalar yang wajar, itu kelihatannya firman ini enggak masuk akal kalau Anda lihat dari mata atau sudut duniawi. Saya mau beritahu kepada Anda semua, dengarkan baik-baik. Common sense itu tidak alkitabiah. Sekali lagi saya katakan, common sense itu enggak alkitabiah. Oh, maksudnya gimana? Tuhan memberikan kita common sense dong. Saudara, saya sekali lagi mau katakan kepada Anda bahwa common sense itu akar-akarnya, akar asal usul, cikal bakal daripada common sense itu adalah menurut akal manusia, itu menurut keadaan manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, common sense itu dikuasai oleh penghulu-penghulu di udara, oleh roh-roh jahat di udara. Saya berdoa supaya Anda tahu ini saya berikan satu fondasi mengenai firman Tuhan. Karena begini saudara, jelaskan sedikit ya, berapa banyak saudara yang mengalami waktu di gereja Anda bisa bilang amin, tapi waktu mau praktekin Anda bilang, oh enggak bisa tuh. Waktu di gereja rasanya, ya amin, ya begitu baru keluar dari sini. Kayaknya enggak masuk akal tuh. Oh ini enggak bisa, di kerjaan enggak bisa. Berapa banyak yang ngalamin seperti itu?
Oh banyak saudara. Ini adalah ciri-ciri yang banyak orang, bahkan orang Kristen alamin. Jadi saya mau beritahu kepada Anda bahwa common sense itu jangan mengejar common sense. Yang kita perlu cari adalah hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas. Coba saudara, Anda mendengar syuting di Baltimore, di Philadelphia, di Texas, dan apa yang terjadi. Kalau saja Anda ada social media dan Anda tweet, Anda mengatakan misalnya, ayo kita doakan. Kira-kira Anda akan dapat banyak respons. Oh, nggak masuk akal, doa itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya doa. Buktinya begini, apalagi nggak ada gunanya firman. Anda akan dapat banyak sekali respon negatif dari orang-orang yang pakai apa? Common sense. Are you with me? Oke. Jadi saya mau mengajak saudara untuk melihat keadaan ini, bahwa di dalam dunia ini ada banyak macam belief system atau doktrin atau belief system yang membuat Anda itu mau nggak mau kayaknya percayanya, oh begini ya, emang nggak ada gunanya berdoa, saya berdoa nggak dijawab. Saya lihat firman kayaknya bagus nih, tapi kok saya nggak ngalamin ya. Jadi saya mau beritahu kepada Anda bahwa ternyata itu common sense atau akal sehat itu it doesn't work kalau itu Anda lihat sesuai dengan firman Tuhan, nggak cocok, nggak pas, nggak cocok sekali saudara. Nah untuk itu, ini saya mau kasih contoh lagi, contoh dalam Alkitab. Amin. Oke, saya akan bacakan ya, Anda dengar aja. Kalau Anda baca di dalam Lukas 1 ayat yang kelima, dituliskan 5 sampai yang ke-7 dan seterusnya, nanti kita akan kupas sedikit supaya Anda bisa nangkep. Saya berharap, oh Rabayatasa, Roh Kudus Engkau singkapkan, Engkau cengkram, supaya kami semua bisa mengerti, paham, dan dibukakan. Saya berdoa itu saya melihat seperti onion ya. Bawang itu dibuka, ada lapisan demi lapisan demi lapisan. Saya berdoa supaya ada lapisan yang terbuka, yang tadinya Anda nggak bisa lihat, Anda jadi bisa melihat. Mau saudara? Oke. Pada zaman Herodes, Raja Yehuda, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abiyah. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Tuhan dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Wow. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, saudara, kalau Anda lihat dari ayat ini mungkin bukan sesuatu yang baru, tapi sekali lagi saya mau beritahu kepada Anda bahwa ini luar biasa firman Tuhan. Ayat-ayat ini biasanya adalah salah satu ayat yang dibacakan kalau khotbah Natal, saudara. Tapi waktu Anda baca lagi firman, ini hebatnya firman Tuhan, Roh Kudus akan nyingkapkan, bukakan Anda lagi sehingga Anda mendapat pewahyuan, mendapat revelation bahwa waktu baca atau dengar ayat ini aja, ini kayaknya ada sesuatu yang nggak cocok nih. Ada sesuatu yang nggak pas. Kok bisa ya ada orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, hidup menurut segala perintah Tuhan, hidup menurut segala ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kalau Alkitab ngomong tidak bercacat itu nggak dibesar-besarin, saudara. Tapi kok bisa ya? Mereka nggak punya anak dan mereka berdua sudah lanjut usia. Dan bukan hanya itu, ada satu hal yang nggak cocok lagi, ialah Herodes. Ternyata Herodes, kalau Anda selidiki Alkitab sedikit aja saudara, Herodes itu adalah keturunan dari Esau. Kalau Anda lihat silsilah daripada Herodes, itu dia adalah keturunan daripada Esau. Siapa itu Esau? Esau itu adalah orang yang menjual hak kesulungannya. Dan oleh sebab itu dia ditolak. Dia nggak seharusnya menjadi raja,
Dia nggak seharusnya menjadi raja di Yudea. Dia nggak seharusnya menjadi raja yang sesuai dengan silsilahnya Raja Daud. Seharusnya nggak boleh itu. Jadi ada sesuatu yang nggak benar, saudara. Dan orang yang bernama Herodes ini kok bisa bercokol di situ dan punya kuasa di situ. Dan apa yang dia lakukan itu semuanya itu jauh daripada rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Sedangkan Zakaria dan Elizabeth itu keturunan dari imam, dari keturunan silsilah orang Lewi. Jadi saudara bisa melihat bahwa ternyata mereka itu melakukan semua yang benar, tapi ada sesuatu yang nggak benar. Mereka melakukan semuanya yang benar, tapi something is not right. Kok nggak ngalamin janjinya Tuhan? Mungkin ini adalah pertanyaan dari Anda sehingga Anda tuh capek. Karena kayaknya firman ini cuma bagus kalau hari Minggu. Tapi waktu praktekkan, gimana ya janji Tuhan ya? Saya mau beritahu kepada Anda bahwa rupanya yang namanya Zakaria itu lupa bahwa common sense itu bukan caranya Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya. Maksudnya bagaimana? Coba kita lihat di sini ya saudara, di ayat yang ke-11, nanti saya akan bacakan, tapi Anda melihat di sini ya. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria. Sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Masuk akal apa enggak? Sudah tua, sudah lanjut. Jadi rupanya malaikat Tuhan ini omong sama Zakaria, doamu sudah didengar. Ada saudara di sini yang sudah mendoakan sesuatu, beberapa hal, cukup lama, belum ada jawabannya, Anda sendiri sudah lupa akan doamu. Tapi Tuhan gak lupa sama doa Anda. Jangan main-main waktu kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Sesuatu yang luar biasa sekali. Ternyata, saudara, yang namanya Zakarias ini, dia itu melakukan tugas rutin sebagai imam. Tugas rutin dan dia pada saat itu dipilih sebagai imam yang untuk masuk di dalam ruangan yang maha suci, ya saudara. Dan karena ini adalah hal yang rutin, katakan rutin. Karena hal yang rutin, apa sih artinya rutin? Rutin itu artinya apa? Udah biasa. Kalau udah biasa nggak mikir lagi. Anda ada yang sikat gigi mikir? Anda yang mandi sabunan mikir? Mana ya? Pikir dulu. Di sini. Enggak, karena sudah kebiasaan, ya. Sudah kebiasaan. Jadi, kalau bicara mengenai rutin, saudara, mungkin aja ada saudara di sini yang dengan mudahnya Anda datang ke gereja minggu demi minggu datang masuk di sini ya sebagai hal yang rutin, nggak mikir lagi dan tidak pernah mengalami kuasa Tuhan. Never encounter God, nggak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baik Anda yang datang maupun Anda yang melayani maupun saya mau katakan dengan terus terang. Sebagai preacher pun bisa terjadi demikian. Karena apa saudara? Karena Anda nggak mengalami hadirat Tuhan, karena Anda berharapnya itu common sense aja. Udahlah, ini hari Minggu, ya ke gereja. Telat ya, nggak apa-apa lah masih nyanyi.
Rutin aja begitu, rutin. Nggak ada. Ingat saudara, Tuhan itu Tuhan loh. Dia itu Tuhan. Dia yang kasih Anda dan saya napas. Dia bisa mencabut napas kita anytime. Jadi kalau dengan apa yang saya sampaikan tadi, saudara, bisa aja ada orang-orang di sini, ada saudara di sini yang datang ke tempat yang sama, datang ke gereja yang sama, datang di kebaktian yang sama, mendengarkan khotbah yang sama, ikut puji-pujian yang sama. Orang di sebelah Anda mengalami hadirat Tuhan, bisa dijamah Tuhan, bisa nangis, bisa rasanya intim benar, lalu Anda hanya pelompang-pelompong. Melongo aja. Karena apa, saudara? Anda masuk ke gereja, nggak ada pengharapan, karena Anda sudah mengurangi pengharapan Anda untuk berjumpa dengan Tuhan dengan mengandalkan common sense Anda. Dan dengan demikian Anda bisa dengan mudahnya melupakan bahwa sebetulnya kalau tadi saya katakan Anda sudah berdoa kayaknya belum dijawab. Anda baca firman kayaknya nggak applicable. Dalam hal Zakarias itu lupa dia bahwa dia bukan suami istri yang pertama yang dekat sama Tuhan, yang ikut Tuhan, tapi juga mandul. Dan mereka, contoh-contoh sebelum Zakarias, mereka itu berbuah. Mereka punya anak. Dengan tema kita tahun ini, menuai. Zakarias lupa saudara. Dan di ayat yang ke-18, Zakarias bertanya kepada malaikat. Saudara, saya senang baca Alkitab ini. So realistic. Zakarias itu bertanya, bagaimana hal ini bisa terjadi karena aku sudah tua? Common sense. Nyambung nggak? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sampai malaikat ini ngomong begini loh. Aku ini adalah Gabriel. Gabriel itu bukan sekedar malaikat, dia itu penghulu malaikat. Bahasa Inggrisnya itu archangel. Aku ini di hadapan Tuhan. Aku ini datang. Archangel itu cuman ada 3, saudara. Di Alkitab dituliskan. Yang pertama Lucifer yang memberontak, yang kemudian dikenal namanya sebagai setan. Yang kedua adalah Gabriel yang menjadi messenger, menyampaikan. Messenger disampaikan supaya message-nya itu disampaikan. Anda bisa ngerti, Anda bisa nangkep. Yang ketiga adalah Michael, itu malaikat perangnya Tuhan. Nah, Gabriel ini adalah penghulu malaikat. Penghulu malaikat datang. Zakarias berkata, nggak mungkin. Sampai dia perlu ngomong begitu sama Zakarias. Are you with me? Jadi ternyata common sense itu bisa membuat kita in trouble. Ada yang nggak nangkep? Common sense itu bisa membuat Anda in trouble. Karena Anda bergantung kepada keadaan pola berpikir manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Pikiran manusia itu dipengaruhi oleh penghulu-penghulu dan penguasa-penguasa jahat yang ada di udara, yang dituliskan di buku Efesus pasal yang ke-6. Oh, Jesus. Saya melihat bahwa di dalam hidup kita ini, kalau saya bisa share, ada hal-hal yang membuat
Anda berpikir nggak masuk akal. Misalnya yang saya alami, saudara, waktu saya baca firman Tuhan, ini waktu saya baru bertobat loh, saudara. Nggak ada orang yang ngajarin saya kamu memberi perpuluhan. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Waktu saya baca aja, ini punyanya Tuhan. Are you with me? Dengarkan. Saya mendengar, saya menerima, saya percaya, saya lakukan. Dan waktu saya lakukan, saya diberkati. Dari dulu sampai sekarang. Karena bukan cuma tahu, tapi melakukan. Ada saat-saat di mana waktu mau memberi itu common sense, nalar sehat. Itu berpikir, nggak cukup nih. Ada kalanya berpikir, nanti aja sebagai businessman dulu, ini kayaknya banyak nih Tuhan. Saya puterin dulu buat bisnis ya. Bener loh saudara. Puterin dulu ya. Nanti kan dapat untung dan lebih banyak kasih perpuluhannya. Ada saat-saat di mana saya itu beberapa bulan nggak kasih perpuluhan. Sampai Tuhan tegur saya, ini kamu makin banyak perpuluhannya, makin mikir kebanyakan. Dengan kata lain, nggak masuk nalar yang wajar. Are you with me? Itu sebabnya saya mempraktekkan sederhana aja, katakan sederhana. Firman Tuhan ngomong apa, saya lakukan. Beberapa bulan saya sempat nggak memberikan perpuluhan, itu mungkin berapa ya, 4-5 tahun setelah saya bertobat. Lalu saya minta ampun sama Tuhan, saya nggak mau lagi. Sejak saat itu sampai sekarang, jadi udah puluhan tahun. Are you with me? Kok kayaknya waktu ngomong perpuluhan kok napasnya sesek. Justru mestinya di City Blessing ya saudara, saya mau kasih tahu. Kalau Anda baru di sini, saya mau kasih tahu kepada Anda, saya nggak sungkan ngomong mengenai keuangan. Pertama, karena saya nggak akan tambah kaya kalau Anda memberi banyak. Saya nggak akan menjadi miskin kalau Anda nggak memberi. Kok kayaknya keras banget nih ngomongnya. Karena kita semua pastoral team kita makan gaji. Semua kita. Jadi saya ngomong mengenai keuangan itu dengan bebas, tujuannya apa? Tujuannya bukan karena saya, supaya Anda diberkati. Bukan buat pastoral team, buat none of us. Oh God. Ada lagi yang secara real life, ini kelihatannya nggak masuk akal. Pada saat-saat ekonomi demikian, City Blessing di Walnut mau membangun. Saudara, oh God. Ada cukup banyak orang yang sudah mengurangi janji firman Tuhan dan mau dicocokkan dengan common sense. Ada orang-orang yang sudah mendengarkan janji Tuhan, tapi lupa sejarahnya itu gimana sih? Lupa, katakan lupa. Kalau lupa itu enggak ingat. Makanya perlu diingatkan. Makanya di Alkitab ada satu buku yang dituliskan namanya tuh buku ulangan. Diulangi lagi supaya ingat. Orang Israel itu waktu keluar dari Mesir, mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka mengalami
mujizat Tuhan yang sangat amat luar biasa. Tahu apa enggak? Siapa yang belum tahu ceritanya? Baca buku Keluaran. Mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat luar biasa sampai mereka keluar dari Mesir. Wow, luar biasa sekali. Itu penyertaan Tuhan, tangan Tuhan menyertai Firaun dan tentara-tentaranya. Mereka terdampar di Laut Merah. Mereka mati di sana. Mereka orang Israel mengalami kebebasan yang luar biasa. Hebat apa enggak? 3 hari kemudian mereka lupa. Mereka itu tadinya 430 tahun. Lama apa enggak? Enggak lama, lama sekali. 430 tahun berada di perbudakan. Orang tua jadi budak, emak engkong jadi budak. Terus 430 jadi budak. Dibebasin dengan mujizat Tuhan yang luar biasa. 3 hari kemudian lupa. Zakarias lupa. Saya mau ingatkan kepada saudara, jadi kalau kita ada building project saat ini, untuk saudara yang mungkin baru join, bergabung, datang, mungkin Anda belum pernah dengar ceritanya, tapi singkatnya saya sampaikan, sejarahnya kita itu bisa dapat gedung gereja di Claremont sebelum gedung ini, itu mujizat. Itu penyertaan Tuhan. Kita sekarang ada di gereja di sini, itu karena mujizat. Karena penyertaan Tuhan. Kita bisa dapat gedung gereja di Colton, City Blessing, itu mujizat. Penyertaan Tuhan. Jadi jangan lupa kalau nanti, atau bukan nanti, sekarang ini kita dalam proses membangun, jangan lupa. Sejarahnya itu, oh begini toh. Sehingga kita akan dengan senang hati menabur. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini belum unjukin satu ayat ini ya. Baru pembukaan. Is it okay? Are you with me? Are you excited? Anda mau ngalamin Tuhan? God is so good. Katakan sebelah kanan kiri, God is so good. Ya. Oke. Maju lagi ya. Markus 4 ayat 13 sampai 20. Ini kelihatannya saya hari ini menyampaikan dari keluarga Manulang. Ini ada Markus, ada Firman. Saya lihat tadi Firman main keyboard. Saya bacain Markus lagi di sini. Markus lagi di Baltimore. Oke, Markus. Oke. Are you with me? Ayat 13 sampai 20. Lalu berkatalah ia kepada mereka, tidaklah kamu mengerti perumpamaan ini. Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan. Lalu datanglah iblis dan mengambil yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengarkan dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena, maka mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tanah semak duri, itulah yang mendengar selalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya dan kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan dan menyambut firman itu lalu ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat.
Wah, luar biasa sekali. Perhatikan di sini saudara, ayat yang ke-19 dituliskan di sini, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman. Yang menghimpit firman itu bukan setan. Kekhawatiran, tipu daya, keinginan ini, keinginan itu, sehingga mulai Anda berpikir dengan common sense Anda, kayaknya nggak cocok nih. Saya belajar bahwa pertama kita harus lapar dan haus akan Tuhan. Lalu lapar dan haus akan firman Tuhan. Dari situ saudara bisa berdoa. Dari situ Anda akan bisa menyembah Tuhan. Enggak mungkin, katakan enggak mungkin. Enggak mungkin Anda bisa berdoa kalau Anda enggak ada firman di dalam hidup Anda. Enggak mungkin Anda bisa menyembah Tuhan kalau Anda tidak ada kehidupan doa di dalam hidup Anda. Jadi berarti yang penting Anda setelah lapar akan Tuhan, Anda mulai dengan firman Tuhan, lalu Anda berdoa dan Anda menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu membutuhkan pewahyuan akan kebenaran. Menyembah Tuhan demands revelation truths. Dengan kata lain, Anda nggak bisa menyembah yang Anda nggak tahu. Anda nggak bisa menyembah yang Anda nggak kenal. Itu sebabnya perempuan Samaria berkata, oh kami menyembah di sini, kami menyembah. Tuhan Yesus berkata, kami menyembah yang kami kenal. Are you with me? Oh Jesus. Jadi saudara, dari firman itu Tuhan Yesus berkata, kalau firman-Ku tetap di dalam kamu, kamu minta kepadaku, kamu bisa berdoa. Anda bisa baca di Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jadi ini Anda bisa baca aja sendiri. Sebetulnya cukup straightforward. Bagaimana Anda dengar firman? Bagaimana Anda, apakah Anda waktu dengar firman, lalu Anda mengizinkan dicuri oleh iblis sebentar aja? Baru keluar sini udah, mau makan apa? Bukan salah mau makan apa. Tapi pembicaraannya nggak ada firmannya. Padahal firman itu yang membentuk, membangun, memberkati, memimpin, memberikan revelation kepada Anda. Are you with me? Apalagi di sini dikatakan bukan hanya diambil oleh iblis. Anda kalau dicuri mau apa enggak? Enggak mau dicuri oleh iblis. Dicuri oleh manusia mau apa enggak? Apalagi dicuri iblis. Tapi karena kita pikirnya ya enggak apa-apa lah. Diam-diam aja dicuri. Diam. Saudara, ada yang berbatu-batu. Terima sebentar, senang ya, oh haleluya. Tapi banyak batunya. Ada tantangan, ada himpitan. Baca firman ini pelan-pelan. I'm almost done. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan, apa saudara? Katakan sama-sama, dan oleh firman Kristus. Ini kalimatnya pendek ya. Pendengaran ditulis berapa kali? Kalimatnya tuh pendek, saudara. Jadi kalau diulangi sampai 2 kali, berarti ada orang yang enggak tuli, tapi enggak bisa dengar. Ada orang yang ke gereja, enggak bisa dengar. Ada orang yang dengar, bukannya speaker ini kurang keras, tapi enggak dengar. Oh Jesus. Saya melihat saudara bahwa waktu Anda mendengar firman Kristus, Anda akan punya otoritas. Saya dulu masih student tahun 80. Baca firman, karena saya haus akan Tuhan saya baca. Oh,
Barang siapa yang percaya, ia akan mengusir setan demi namaku. Saya dengar dan saya lakukan. Orang mengalami kelepasan, kebebasan. Ada otoritas. Anda mau jadi orang yang punya otoritas dalam Tuhan? Ini bukan saya yang ngomong, saudara. Oh God. Alkitab dengan jelas berbicara bahwa firman itu membuat kita itu bisa beriman. Anda mendengar. Jadi Anda perlu mendengar lagi. Anda nggak bisa menerima iman, Anda nggak bisa mendapat iman hanya karena Anda dengar seminggu sekali. Anda makan seminggu berapa kali? Sehari berapa kali? Ini sebabnya ada banyak orang Kristen yang Kristen dong, saya Kristen, saya ke gereja, mana? City Blessing. Tapi bisa aja Anda tuh menjadi orang yang letoy. Bahasa Perancisnya. Lemes, gak ada otoritas. Are you with me? Gak ada otoritas. Jadi saudara, iman itu enggak hanya sekedar, katakan, tidak hanya sekedar. Tidak hanya sekedar Anda menghafalkan ayat. Iman itu adalah hasil daripada Roh Kudus membuat kita itu beriman. Ada ayatnya saudara, 2 Korintus 4:13. Di situ dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah the spirit of faith. Spirit of faith. Yang membuat kita bisa beriman. Anda bisa kutip ayat 10 kali, 20 kali, tapi no authority. Ini loh saudara, sebagai pastor saya mau melihat Anda punya otoritas. You have authority. Kalau Yesus bilang, segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadaku. Berarti iblis nggak ada kuasanya sama sekali. Oh, ada yang belum nangkep. Dan waktu Yesus berkata, aku berikan kamu otoritas. Bagian kita apa? Kalau Anda diberi bagian kita? Mau terima? Oh, Jesus. I'm almost done. Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan. Oh, ternyata mesti dengar. Ini yang namanya firman yang hidup. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Minggu lalu saya katakan saudara, altar call yang dilakukan Tuhan Yesus itu cuma 2 kata, ikutlah aku. Karena ada orang yang datang ke gereja, respon di altar call, ada orang yang juga mau maju ke altar aja susah. Nggak ngerti kenapa. Malu mungkin, jangan malu, itu tipuan daripada iblis. Tapi altar call yang dilakukan Tuhan Yesus itu, ikutlah aku, berarti apa? Setelah dengar khotbah di bukit, tetap ngikutin Yesus. Pulang ke rumah, ikut Yesus. Terus mengikut. Are you with me? Oh God. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Yesus mengusir iblis dengan firman. Yesus pakai firman. Yesus menyembuhkan orang pakai firman. Dia melakukan mujizat dengan firman yang diucapkan. Anda ucapkan. Are you with me? Jadi firman Tuhan mengatakan, He sent His word and healed me. Dia mengirimkan, dia mengucapkan firman-Nya, maka aku sembuh. Yesus nggak pernah mengusir setan dengan pikirannya. Karena ada orang yang diam aja. Di gereja, ya saya lihat. Ayo kita berdoa.
Ayo kita berdoa dalam bahasa roh. Doa, sudah diajarkan. Menurut saya cukup jelas. Ayo kita doa. Yang rugi Anda. Saya hanya bisa bagikan. Saya mau kasih tahu kepada Anda, ini loh yang disediakan sama Bapak Surgawi. Janji-janji Tuhan, you have power and authority. Jangan izinkan dicuri oleh iblis. Oh, Yesus mendengar. Jadi firman yang dihidupkan itu menjadi suara. Kalau Anda mau mendengar, belajar mendengar suara Tuhan, Anda haus akan Tuhan, Anda bergaul dengan firman, maka Anda akan bisa mendengar suara Tuhan. Aminnya kenceng sekali di sini. Yang di sini gimana nih? Oh, Jesus. Oke. Markus 7 ayat 13. Firman itu luar biasa, tapi di sini dituliskan demikian. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Adat istiadat, katakan adat istiadat. Bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya itu tradisi. Katakan tradisi. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Saya nggak tahu tradisi apa yang Anda bawa. Tradisi dari rumah, tradisi dari orang tua, tradisi dari mak engkong, orang tua, leluhur. Tradisi-tradisi itu ada yang membuat karena Anda terikat dengan kebiasaan, dengan habit, dengan tradisi. Sehingga Anda mau lakukan firman, nah, bisa. Konteks ini bicara mengenai apa, saudara? Anda kalau baca the whole context itu, orang-orang Farisi itu memberi perpuluhan loh, saudara. Tapi mereka karena sudah memberi, mereka nggak menghormati orang tua. Gua udah memberi, orang tua nggak dianggap. Makanya Yesus ngomong begini, kamu melakukan yang ini, tapi adat istiadat kamu ini membuat firman Tuhan nggak berlaku. Dan di sini dituliskan kalimat yang kedua bunyinya apa di sini? Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Ada banyak lain lagi. Tradisi apa yang membuat Anda nggak bisa maju? Jesus. Oh God. Thank you Lord Jesus. Let me continue. 1 mungkin 2 ayat lagi. Am I okay? Yes. Are you okay? Yes. Saya sih okay. Anda okay nggak? Oke, puji Tuhan. Ibrani 4 ayat yang kedua. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sudah dengar tapi nggak mengizinkan yang Anda dengar itu bertumbuh dengan iman. Anda percaya Anda sudah terima Tuhan Yesus, Anda diselamatkan, Anda nanti kalau pulang ke rumah Bapa Anda masuk ke surga, itu karena apa? Karena iman. Betul saudara? Nah, firman itu nggak berguna kalau Anda baca banyak hal-hal yang lain lagi, lalu Anda nggak campur dengan iman, maka nggak akan ada gunanya saudara. Jadi kalau firman tidak ada di dalam hidup kita, we are in serious trouble. Why? Imanmu nggak akan tumbuh. Anda bisa ke gereja 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Anda bisa kerja di gereja. Anda bisa tinggal di gereja. You will be in trouble kalau iman nggak bertumbuh. Oh, Jesus. Dan iman hanya bisa bertumbuh kalau Anda bergaul erat dengan firman Tuhan. Dan Anda bisa menerimanya
dengan Roh Kudus. Bila firman itu absen, nggak ada firman, maka orang-orang akan jauh atau meninggalkan Tuhan. Anda mungkin sudah mulai meninggalkan Tuhan. Anda masih datang ke gereja tapi nggak dekat sama Tuhan. Padahal Tuhan mau mendekat dengan Anda. Satu ayat lagi, quickly. Praise the Lord. Jesus. Ini sangat penting. Katakan sangat penting. Jesus. Ibrani 4:12. Sebab firman Allah, oh wow, hidup. Mungkin saya bahas satu hal ini aja, hidup ya. Dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran di hati kita. Ini ayat ini aja Anda bisa lihat ini sangat loaded. Anda mau buat keputusan, Anda mau pilih yang mana, Anda perlu firman. Jadi saudara, untuk itu kita perlu meditasi firman Tuhan. Meditasi firman Tuhan. Kita perlu mencerna firman Tuhan. Bukan hanya membaca firman Tuhan, bukan hanya mempelajari firman Tuhan, tapi Anda bisa mengulangi lagi secara mental. Anda cerna lagi, Anda kunyah lagi. Siapa di sini yang kalau makan ditelan? Enggak dikunyah lagi maksud saya. Langsung ditelan. Ada saudara? Kita kalau makan dikunyah dulu, baru ditelan. Are you with me? Yaitu kita perlu kunyah, firman itu perlu dikunyah. Anda renungkan, Anda berhenti, Anda renungkan, Anda simpan waktu sama Tuhan dan Anda lakukan. Itu artinya Anda meditasi firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu bukan merenung. Pikirannya di mana nggak tahu. Merenungkan itu bukan mengosongkan pikiran. Merenungkan itu mengisi pikiran kita dengan firman dan kita cerna. Are you with me? Yes. Pada saat Anda meditasi firman Tuhan, maka firman Tuhan yang tertulis menjadi rema. Firman Tuhan ini yang waktu sebelum saya bertobat saya pernah baca, saya nggak ngerti, tiba-tiba yang huruf yang tertulis yang mati bisa menjadi hidup. Kata-kata ini kan nggak bisa bicara, tapi waktu Anda mengizinkan Roh Kudus, Anda bisa mendengar. It comes as word, it comes out as living word. It comes in as a word, it comes out as a living word. Masuk sebagai firman yang tertulis, keluar sebagai firman yang hidup. Oh, Jesus. Tadi saya katakan kita perlu meditasi. Pertanyaan, gimana kalau kita nggak meditasi? Kita nggak renungkan. Gimana kalau kita nggak renungkan, itu cuma baca aja. Kita nggak cerna, kita nggak merenungkan, kita nggak melakukan. Kalau kita nggak meditasi, maka firman itu datang. Mestinya bukan hanya masuk di pikiran, mestinya masuk ke hati dan masuk ke roh kita dan mengeluarkan kehidupan. Tapi kalau Anda nggak merenungkan firman, masuk di sini, berhenti, dan Anda keluar di sini, di mulut. Sebagai akademis, sebagai teologi, sebagai belief system, sebagai doktrin, no power. Oh, Jesus. Firman Tuhan makanya di Korintus dituliskan,
The letter kills, but the spirit gave life. Terima kasih Tuhan. Masih ada satu ayat lagi, tapi coba saya ajak saudara untuk paling enggak Anda mulai haus akan Tuhan. Musik tim bisa maju ke depan. Bisa nyanyikan lagu yang tadi belum sempat dinyanyikan. Kau Rajaku? Ya. Yes, dia adalah Raja kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya berdoa, saudara. Ini adalah saat-saat yang sangat penting. Saat-saat yang sangat penting. Oh yes, saat-saat yang sangat penting buat kita semua. Saya mau bertanya kepada Anda. Siapa yang mau lapar dan haus akan firman Tuhan lagi? Anda bisa utarakan pada Tuhan, oh ya ini Tuhan, ini aku Tuhan. Yes, yes, yes Lord, yes. Sing the song, yes, yes. Nyanyikan saudara, yes. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. One more time, yeah, yes Lord. Saudara, dengarkan. Pejamkan mata Anda. Ada saudara yang mungkin berpikir, oh itu kan memang pastor sih, dia baca firman karena dia pastor. Saudara, Anda dengar apa enggak sih? Saya mulai membaca firman Tuhan sejak saya bertobat. Saya masih murid, masih sekolah, masih kuliah, masih student. Saya masih businessman, saya mencari Tuhan terus. Itu sebelum saya menjadi pastor, saudara. Jadi jangan Anda pikir, oh ini cuma buat pastor. No, it is a lie from the devil. Ini buat semua orang yang percaya. Firman Tuhan itu buat semua orang yang percaya. Jangan Anda berpikir, saya nggak bisa mengerti. Itu adalah dusta dari iblis. Anda bisa mengerti.
Anda minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengilhamkan, Roh Kudus akan mencelikkan, dia akan memberikan revelation, pewahyuan kepada Anda. Oh, saudara, mulai hari ini, semua saudara yang berkata, saya mau bergaul erat dengan firman Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh, Anda berkata bukan kepada saya ya. Anda mengangkat tangan karena Anda ngomong ini sama Tuhan. Supaya ini sebetulnya kerinduan bukan dari saya, ini kerinduan Tuhan. Tuhan punya kuasa, dia mau berikan kepada Anda. Jangan Anda menjadi orang yang kehilangan kuasa dari Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Jangan bergantung dengan common sense. Enough is enough, enough is enough. Anda banyak yang bergantung kepada common sense. Oh, yes. Saat ini saya mau bertanya, ada nggak di sini saudara yang waktu mendengarkan firman Tuhan Anda berkata, saya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini Anda mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lewatkan kesempatan ini. Jangan lewatkan kesempatan ini. Oh, angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi kalau Anda belum terima Tuhan Yesus. Ada saudara. Oh, yes. Saudara, saya mau Anda mantap, Anda tahu, benar-benar tahu. Supaya iblis nggak bisa mendustai Anda. Supaya Anda bisa mengenal firman Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu tertanam, firman-Mu berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Haleluya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berseru, God is good. God bless you. God bless you.